Silakan duduk jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Shalom. Wah, semakin lama semakin rame ya, semakin banyak jiwa-jiwa. Tadi sudah membawa jiwa-jiwa baru lah gitu. Wah, puji Tuhan. Keren tema dari Gereja Keluarga Kristus bulan ini, kuasa doa. 1 bulan ini tentang kuasa doa. Saya harap ini bukan hanya informasi atau berita saja, tapi benar-benar terjadi dalam hidup kita. Ada terobosan demi terobosan. Dan hari ini saya menyampaikan tentang doa terobosan, breakthrough prayer. Dan saya berharap apa yang menjadi impian, kerinduan Bapak Ibu kita semua, alami terobosan hari ini. Amin. Beberapa hari jemaat telepon saya, Pak, saya sudah divonis mandul beberapa tahun yang lalu. Itu vonis dari dokter. Beberapa dari dokter sudah menvonis mandul. Tapi kami berkata, itu memang fakta. Tapi di atas fakta masih ada namanya firman. Firman dapat mengubah fakta. Itulah yang disebut mujizat. Lalu bersama istrinya dia bergandengan tangan. Dia berkata, Tuhan, tahun ini boleh kami lalui tanpa anak. Natal tahun ini boleh kami lalui tanpa suara bayi. Tapi tahun depan anak laki-laki itu harus ada di keluarga kami. Dia perkatakan dengan iman. Dia perkatakan dengan iman. Mulai dia melangkah. Dia persiapkan baju laki-laki, bayi untuk anak laki-laki. Dan akhirnya dia punya seorang anak laki-laki. Namanya Ebenezer. Ada terobosan. Amin. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini itu bukan hanya pengetahuan. Tapi Tuhan mau kuasa doa itu benar-benar dialami oleh semua jemaat. Katakan amin. Jika Bapak Ibu menangkap itu dengan iman, sesuatu terjadi. Tapi jika hanya informasi saja, tidak ada yang terjadi. Jika Tuhan sudah menyampaikan firman kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini bahwa bulan ini adalah bulan kuasa doa. Tangkap dengan iman, perkatakan, pasti sesuatu terjadi. Katakan amin. Kita lihat Abraham, dia berdoa, apa yang terjadi? Ketika Abraham berdoa, orang mandul melahirkan. Loh kok kegeser sendiri ya. Ini terlalu banyak kuasa atau apa ini? Oke, ketika Abraham berdoa, yang mandul melahirkan. Karena ada kesalahan Abimelek di sana, Sarah diambil, lalu Tuhan berkata bahwa perempuan di negeri yang dipimpin oleh Abimelek ini sudah dikutuk Tuhan. Tidak mandul lagi, bukan dikutuk. Rahimnya ditutup, tidak bisa melahirkan. Tapi setelah firman Tuhan datang, dan firman Tuhan itu yang diperkatakan oleh Abraham di dalam doanya, maka yang mandul itu menjadi subur. Dan semua wanita di negeri yang dipimpin oleh Abimelek, termasuk hamba-hamba di istananya, semuanya melahirkan. Karena doa Abraham. Sekarang doanya Musa. Setelah Musa menerima firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu diperkatakan, dan itulah yang menjadi doanya Musa. Ketika firman Tuhan diperkatakan di dalam doa, yang diperbudak berubah menjadi dimerdekakan. Yang tertawan dibebaskan. Yang terbelenggu dimerdekakan. Bahkan yang miskin seketika itu bangsa Israel diberikan harta kekayaan. Karena apa?
Musa berdoa dengan otoritas. Dan kata-kata doanya itu adalah isinya semuanya firman Tuhan. Satu lagi adalah Elia. Di sana oke. Elia dia menerima firman Tuhan bahwa akan terjadi hujan. Sudah berapa tahun, 3 tahun tidak terjadi hujan. Tapi waktu Elia mendengar firman Tuhan, dia berkata, kumpulkan semua nabi-nabi palsu. Kita bertanding, ratusan nabi palsu atau ratusan dukun-dukun sakti berhadapan dengan abdi Tuhan. Satu hamba Tuhan lawan ratusan dukun sakti. Tidak dapat dilawan satu hamba Tuhan. Oleh sebab itu, saya sarankan Bapak Ibu untuk jangan pernah menyentuh berhubungan dengan para dukun paranormal. Tidak ada, gak ada kuasanya. Justru orang yang datang ke paranormal minta pelaris, minta apa, supaya semuanya berjalan dengan baik, ujung-ujungnya akan membawa kehancuran. Akan membawa kehancuran. Memang di awal kelihatannya ada sesuatu yang terjadi. Memang di awalnya kelihatan kita datang ke dukun ada hasilnya. Tapi itu adalah pengikat supaya kita semakin terikat, semakin dalam masuk ke kuasa gelap. Tapi ujung-ujungnya namanya iblis. Kan kuasa perdukungan itu, kuasa si dukun itu berasal dari iblis. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hanya untuk menghancurkan rumah tangga atau pekerjaan anak-anak Tuhan. Dan Elia menunjukkan ratusan para dukun-dukun sakti ditaklukkan. Dengan berdoa dan apa yang dia doakan itu isinya adalah firman Tuhan. Maka hujan pun turun, api pun turun. Firman Tuhan berkata di Ibrani, nama-nama yang saya sebut itu adalah orang yang biasa. Mereka pahlawan iman, di Ibrani katakan, tanpa kita mereka tidak ada apa-apanya. Kita jauh lebih berbahagia daripada mereka. Karena apa? Mereka tidak melihat karya Yesus. Apa yang dinubuatkan tentang Mesias, mereka tidak lihat. Mereka hanya menubuatkan. Mereka hanya menyampaikan janji. Tapi mereka tidak melihat Tuhan pencipta langit dan bumi lahir ke dunia menjadi manusia dan menaklukkan kematian itu. Dan menaklukkan musuh-musuh itu. Tapi saudara dan saya dengan iman kita melihat bahwa Yesus sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari sini dapat kita ambil pemahaman apa itu arti doa. Ada orang yang berkata doa itu adalah nafas hidup. Saya setuju. Berhenti bernafas akan mati. Berhenti berdoa akan mati secara hubungan dengan Tuhan. Tuhan berkata, Paulus berkata, engkau menjauh dari kasih karunia Tuhan. Sehingga kalau kita baca di kitab Wahyu, Tuhan itu mengetok pintu. Itu bukan mengetok pintu bagi orang yang tidak percaya, bukan. Ketokan pintu itu adalah untuk gereja-gereja Tuhan yang hatinya sudah tertutup untuk Tuhan, yang hatinya hanya fokus untuk keuntungan pribadi. Sehingga Tuhan mengetuk pintu. Karena apa? Sudah tidak ada nafas itu lagi. Sudah tidak ada praise and worship itu lagi. Sudah tidak ada doa itu lagi. Ada orang berkata doa itu adalah komunikasi. Saya setuju, itu benar. Tapi komunikasi itu dua arah. Tapi yang sering terjadi itu satu arah. Kita yang ngomong, giliran Tuhan yang ngomong, hai anakku, kita buru-buru, amin. Kita langsung sibuk dengan aktivitas kita. Jadi bukan lagi dua arah. Kalau satu arah itu namanya pengemis. Minta. Pengemis tidak tahu memberi, dia hanya meminta. Jadi kalau orang Kristen berdoa hanya meminta bicara satu arah tanpa mendengar Tuhan berbicara, itu model kerohaniannya seperti itu.
Tapi nama-nama yang saya sebut tadi, itu mereka berdoa. Mereka dengar dulu firman. Firman yang mereka dengar, mereka perkatakan. Jadi arti doa adalah perkataan, hasil pikiran yang dipenuhi oleh firman. Jadi doa itu adalah perkataan yang kita ucapkan, di mana perkataan yang kita ucapkan ini adalah hasil dari pikiran, di mana pikiran ini telah dipenuhi, dikuasai oleh firman. Renungkanlah firman siang dan malam. Sehingga waktu firman ada di hati kita, maka doa-doa kita itu semuanya isinya firman. Amin. Nah, kalau isinya firman, maka jawabannya pasti terjadi. Bukan mudah-mudahan. Karena yang keluar dari mulut kita adalah firman. Tapi yang keluar dari mulut kita hanyalah, Tuhan, lihatlah pergumulanku, masalahku besar Tuhan. Saya kan setiap hari ada live di TikTok, setiap pagi ya Bu ya. Setiap pagi 5:30 sampai 5:30 pagi doa pagi mujizat. Kalau malam 8:30 sampai 9:30 malam doa malam mujizat tentang pemulihan keluarga. Topik khotbahnya di sana keluarga-keluarga. Ada orang yang saya lihat banyak, Pak Pendeta, Pastor, tolong doakan, aku ingin hamil. Tolong doakan, aku ingin punya anak laki-laki. Tolong doakan, ini banyak permohonannya. Habis itu ditinggal. Titip doa, dia tinggal. Saya cek, ini orangnya yang minta permohonan doa enggak ada lagi. Lalu saya berkata, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berdosa, jadilah sesuai dengan imanmu. Bagaimana iman itu muncul kalau kita tidak mendengarkan firman? Oke, dengar firman, tangkap firman yang disampaikan, biar timbul iman. Waktu timbul iman, kita perkatakan dengan iman, Yesus berkata jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau hanya numpang doa saja, titip doa. Kayak saya di kampung halaman dulu orang tua. Nah, ke gereja sana, ini persembahan dari papa, tolong titip persembahan ke gereja. Titip persembahan, titip doa gitu. Enak sekali ya. Titip persembahan, titip doa, titip apa lagi? Orang tua asik-asik di kedai ya. Main catur, minum minuman alkohol. Anaknya kalau nggak di gereja, dia nggak pergi ke gereja, dihajar. Dia asik-asik saja. Tidak ada istilah titip doa. Karena apa? Doa itu adalah ungkapan iman kita. Ketika kita percaya kepada firman, dan saat ini Bapak Ibu ketika firman disampaikan, Bapak Ibu percaya kepada firman itu, dan yang kita percaya itu kita perkatakan, maka Tuhan berkata jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi doa adalah perkataan firman. Setelah perkataan firman, firman menghasilkan tindakan iman menghasilkan terobosan, katakan amin. Jadi yang kita terima adalah firman. Kita dapat firman, kita melangkah sesuai firman. Abraham setelah dapat firman, dia melangkah sesuai firman. Dia melangkah dengan iman. Bahkan Petrus mendapatkan firman, Petrus berjalanlah di atas air. Saat ini Pak Petrus jangan berjalan di atas air Pak ya. Iya, saya juga jangan berjalan di atas air. Masalahnya Tuhan tidak memerintah. Saya pernah diskusi di TikTok seperti ini. Real enggak kitab suci Kristen ini? Real dong. Nyata enggak? Nyata dong. Tuhan kan berkata, tanda-tanda ini menyertaimu. Engkau minum racun tidak akan mati. Coba Bapak minum racun. Kalau itu real. Coba Bapak minum racun. Lalu saya jawab. Waktu Yesus dicobai, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait suci. Apakah Yesus melakukan? Yang merintah siapa? Iblis.
Yang memerintah saya saat ini untuk minum racun siapa? Adalah iblis. Kalau Tuhan yang memerintah saya untuk minum racun, saya minum itu racun. Karena Tuhan yang merintah. Tapi kan gak mungkin Tuhan suruh saya minum racun. Untuk apa? Masalahnya ibu yang merintah saya. Berarti ibu adalah iblisnya. Jangan pernah mencobai Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memerintah, Sang Firman itu yang memerintah, Petrus berjalan di atas air, maka kita akan berjalan di atas air. Kalau Tuhan yang memerintah, hai Musa angkatlah tongkatmu, pukul ke laut, itu akan terjadi mujizat. Terima firman dulu, mari kita bertindak sesuai dengan firman. Maka akan terjadi terobosan. Amin. Kalau Ibu Sutin suruh saya lompat dari gedung ini, enggak mau saya. Walaupun gembala kan gitu toh. Tapi kalau Tuhan yang merintah, tapi kan apa yang diperintahkan Tuhan itu selalu ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Nah kalau saya melompat dari gedung ini hubungannya dengan kerajaan Tuhan apa? Jadi kita harus lihat firman yang datang ini apakah nama Tuhan dipermuliakan. Pastor, saya dapat suara Tuhan. Kenapa? Sepertinya istri saya ini harus saya tinggalkan. Ada seorang wanita, doanya benar-benar dia takut Tuhan. Sepertinya Tuhan akan bekerja kalau saya menikah dengan dia. Ini bukan suara Tuhan, ini suara hantu. Kalau suara Tuhan selalu berhubungan dengan pekerjaan atau kemuliaan Tuhan. Itu untuk keenakan dia sendiri. Jangan lagi suami-suami berkata, Pastor, istriku memberikan pembantuku ke saya. Dari mana kau tahu? Dia mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Abraham dan Sarah. Itu cerita mereka, kisah mereka. Jangan diikuti. Kisah kita berbeda di dalam Yesus Kristus, katakan amin. Itu di perjanjian lama. Mari kita lihat sekarang. Jangan ada yang mengikuti Abraham ya Bapak Ibu ya. Sama-sama 1, 2, 3. Sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami. Dan karuniakanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk memberitakan firman. Wah, ini doanya ini berbeda. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah tekanan, bukan Tuhan ambillah penderitaanku ini. Ambillah permasalahanku ini, ambillah utang-utangku ini, ambillah permasalahan persoalanku ini Tuhan, ambillah saya mau hidup tanpa masalah. Siapa yang mau hidup tanpa masalah? Jangan ada yang angkat tangan. Kalau mau hidup tanpa masalah, hanya satu tempatnya, di surga. Siapa yang mau cepat-cepat ke surga hari ini? Pasti semuanya ingin ke surga. Tapi kalau diminta siapa yang mau ke surga hari ini tidak mau. Berarti Bapak Ibu mau menghadapi masalah. Selama kita tinggal di dunia ini, Omaros udah kenyang masalah ya? Kenyang. Masalah apa? Masalah ekonomi sudah dihadapi, dari sakit, dari nol. Masalah rumah tangga, udah cerita ya Oma ya. Tapi di tengah-tengah masalah Ayub berkata, aku mengenal Tuhan bukan kata pengkhotbah. Aku mengenal Tuhan bukan kata orang lain lagi. Tapi aku mengenal Tuhan dari masalah yang sedang aku hadapi. Paulus berkata, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan sempurna. Di tengah-tengah masalah kita, baru kita melihat bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan itu mengasihi kita. Di tengah-tengah penyakit yang menghantam tubuh kita, kita menerima kesembuhan, baru kita bisa berkata, Tuhan Maha Penyembuh. Katakan amin. Jadi masalah itu bukan untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Paulus berkata, tidak ada yang dapat menjauhkanku dari kasih Tuhan. Penderitaan, penganiayaan, kemiskinan, ketelanjangan, apapun itu tidak dapat memisahkanku dari kasih Tuhan. Karena kita dikasihi untuk selama-lamanya, katakan amin. Masalah, persoalan
itu sifatnya numpang lewat. Sekali lagi, badai, masalah itu tidak permanen, itu numpang lewat. Yang permanen dalam diri kita adalah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Yesus berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ayat selanjutnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan. Lakukanlah tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban melalui nama Yesus putramu yang kudus. Ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca. Saya pakai versi YMB Bapak Ibu. 1, 2, 3. Setelah berdoa. Nah ini doa terobosan. Setelah para murid-murid berdoa apa yang terjadi? 1, 2, 3. Setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua dipenuhi, ini bukan baptisan Roh Kudus, ini bukan Pentakosta. Ini ceritanya Pentakosta sudah selesai. Oke? Jadi setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka firman Elohim dengan berani. Jadi dari ayat ini, poinnya yang kita ambil adalah para murid berdoa, terjadi tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban. Kenapa terjadi tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban? Bapak Ibu mau di dalam pernikahanmu terjadi mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban? Siapa yang mau angkat tangannya? Di dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu, dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu. Ceritanya ini adalah ketika selesai hari Pentakosta, Petrus khotbah, 3.000 orang terima Yesus, selamat. Pak, harus khotbah Pak ya, 3.000 orang menanti. Setelah berkhotbah, baru 3.000 orang diselamatkan. Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci. Pergi ke bait suci, ada orang di depan pintu bait suci itu. Di depan halaman bait suci itu. Dia seorang yang lumpuh. Dan tugasnya pergi ke bait suci bukan untuk mau beribadah. Tapi untuk meminta-minta. Lalu Petrus datang ke sana. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku miliki, itu yang aku berikan kepadamu. Sekarang berdirilah di dalam nama Yesus orang Nazaret. Orang lumpuh itu masih lihat. Kesal ini Petrusnya. Ayo bangkit. Berdiri dalam nama Yesus. Mulai firman Tuhan berkata, mulai dia berdiri mata kakinya kuat. Mulai dia melompat. Dari lahir sampai dia sudah dewasa belum pernah berdiri. Tapi karena kuasa di dalam nama Yesus bukan hanya berdiri. Tapi dia melompat. Lalu berjalan ke sana ke sini. Dan ramailah. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan di situ, mereka bukan 3.000 lagi, tapi 5.000 orang bertobat. Para imam iri, hamba-hamba Tuhan iri. Ini pelayanan apa lagi ini? Lalu Petrus dan Yohanes dipanggil. Mereka disidang. Mereka berkata, atas nama apa? Atas kuasa apa engkau menyembuhkan? Dan atas nama siapa engkau menyembuhkan? Lalu dia mulai berkata-kata, engkau yang menyalibkan Yesus Kristus. Tapi di mana Tuhan membangkitkan dia. Dialah yang menyembuhkan orang ini. Dan di dalam nama Yesus. Apa kata para imam dan orang Farisi ahli-ahli Taurat? Mereka berkata, ini bahasa saya. Engkau berbuat baik silakan. Engkau beribadah silakan. Apapun yang kamu lakukan silakan. Tapi jangan coba pernah beritakan nama Yesus. Jangan pernah coba beritakan Injil. Jika engkau memberitakan nama Yesus, kami akan menangkapmu, kami akan menyesahmu, kami akan memenjarakanmu. Karena itulah muncullah ayat yang tadi yang kita baca. Mereka berdoa, Tuhan lihatlah sekarang ya Tuhan
perhatikanlah ancaman mereka. Bukan untuk kami, tapi ancaman untuk namamu. Mereka berkata, karuniakan kepada kami keberanian. Semakin kami diancam, kami akan memberitakan Injil. Saya aktif di TikTok. Kalau live di TikTok, kita harus posting video. Kalau tidak posting video 2 hari, maka siaran live-nya sepi. Jadi harus, itu aturannya. Jadi dari siaran live itu saya potong. Banyak khotbah-khotbah saya tentang keluarga, itu sampai hampir 200.000 penonton. Banyak orang yang muji. Tentang yang lain, tentang kebaikan, tentang melayani anak jalanan, banyak yang muji. Giliran saya posting, satu-satunya manusia yang tidak pernah minta maaf. Itu berbicara tentang Yesus. Karena satu-satunya manusia yang tidak pernah minta maaf adalah Yesus. Karena tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Hanya di dalam Yesus. Yesus tidak pernah minta maaf, justru memberikan pengampunan kepada manusia. Bapak Ibu cek, hampir 400 chattingan. Itu agama seberang yang menghujat saya semua. Waktu tentang orang tua, menghormati orang tua, tidak ada tantangan. Tapi waktu Injil saya sampaikan, istri saya ngomong, "Pak, ngeri sekali Pak, udahlah jangan main TikTok Pak. Bapak yang dihujat, saya yang teraniaya," dia bilang gitu. Kamu belum dihujat secara langsung kan? Ini masih dihujat pakai chattingan saja, tulisan saja. Nanti Bapak Ibu lihat itu semuanya dimaki orang pendeta, ini orang sesat lah apa semua. Ada 2 konten tentang karya Yesus, penebusan Yesus, semuanya dihina, semua dimaki. Tentang saya berbuat baik tidak ada masalah. Tentang saya memberikan pertolongan kepada orang tua, saya yang menanggung hidup orang tua. Setiap saat saya berikan uang kepada orang tua, semua orang puji. Bagus sekali. Wah, anak teladan. Ketika Yesus saya beritakan, iblis gemetar. Ketika nama Yesus diberitakan, sesuatu pasti terjadi. Katakan amin. Coba mari kita baca sekali lagi ayat ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oke, jadi doa terobosan adalah doa yang terhubung dengan berita Injil. Sekali lagi, doa terobosan adalah doa yang terhubung dengan Injil. Kenapa sih harus terhubung dengan Injil? Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena stop. Sebab Injil adalah kuasa Tuhan menyelamatkan manusia. Jadi bahasa sederhananya, tanpa Injil Tuhan tidak akan menyelamatkan manusia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sekali lagi, tanpa Injil Tuhan tidak akan menyelamatkan manusia. Tidak akan terjadi keselamatan. Apa itu Injil? Injil adalah berbicara tentang pribadi Yesus yang mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, dia mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itu Injil. Dan itu yang harus diberitakan. Pada saat itu diberitakan, maka kuasa Tuhan terjadi. Pada saat Injil diberitakan di gereja ini, kuasa Tuhan terjadi, ada terobosan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, di ayat selanjutnya dikatakan, sebab di dalam kebenaran Elohim itu apa? Maksudnya Injil. Sebab di dalam Injil dinyatakan dari iman kepada iman. Seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang membuat goncang tempat di mana mereka berdoa, doa mereka terhubung dengan Injil. Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Di tengah masalah,
justru mereka memikirkan pekerjaan Tuhan. Di tengah persoalan, justru mereka memikirkan karya Tuhan. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Ada pemain keyboard kami, wanita, bukan yang ini ya, berbeda. Dia rajin sekali beribadah, pelayanan, tiap minggu pelayanan. Lalu dia berdoa, pastor tolong bantukan cari laki-laki dong pastor, dia bilang itu. Saya ingin menikah, sudah mau 40 tahun pastor, aduh pastor, dia bilang itu. Ya sudah, singkat cerita dia mendapatkan impiannya lalu menikah. Setelah menikah, jangankan pelayanan, ibadah pun gak muncul. Doanya tidak terhubung dengan pekerjaan Tuhan. Lalu orang yang pengangguran, rajin ke gereja, semua kegiatan gereja hadir. Terlibat dalam kegiatan gereja. Tetapi setelah dia mendapatkan pekerjaan, proyek, gembalanya hubungi, aduh pastor sibuk sekali pastor. Enggak ada waktu untuk beribadah. Enggak ada waktu untuk pelayanan. Sehingga berhenti mujizat di situ. Kalau apa yang kita doakan ini terhubung dengan surga, maka mujizat itu tidak hanya satu kali. Bapak Ibu, kita akan berjalan dari mujizat ke mujizat, dari kemuliaan ke kemuliaan, dari anugerah ke anugerah. Karena apa? Kita dan doa kita itu terhubung dengan surga. Para murid-murid Yesus terhubung dengan Yesus. Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Artinya libatkan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, apakah isi doa Bapak Ibu hari ini? Yang menjadi pertanyaannya, apakah itu terhubung dengan pekerjaan Tuhan? Jika terhubung, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Jika nanti engkau ingin punya anak laki-laki, apakah anak laki-laki itu akan terhubung dengan surga? Hana, dia teraniaya, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan saya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini aku akan serahkan kepada Tuhan. Aku akan berikan kepada Tuhan. Artinya doanya Hana terhubung dengan pekerjaan Tuhan. Yang terjadi adalah anak seorang yang teraniaya menjadi seorang nabi yang terkenal. Namanya Samuel. Apa yang diucapkan Samuel, semua bangsa Israel harus mendengar. Karena isi doanya ini terhubung dengan pekerjaan Tuhan. Saya ingin rumah tangga Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu terhubung dengan pekerjaan Tuhan. Saya kadang melihat Pak Frankie sama Ibu Sutin ini aneh. Kenapa mau jadi gembala gitu? Gembala itu pekerjaan yang paling menyakitkan ya Bu ya. Enggak enak, diomongin. Padahal secara finansial sudah oke. Kenapa mau jadi gembala? Para gembala banyak yang berdoa, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini dari kami. Melangkah salah tidak melangkah salah. Kaya salah, miskin kaya salah. Miskin gak berdoa gembalanya. Gak punya otoritas. Kaya, duit jemaat dikorupsi. Ini gembala ini mau jadi apa? Saya pakai jam tangan Bapak Ibu. Saya khotbah pakai jam tangan hanya di gereja sini. Kalau di gereja saya buka ini. Pakai jam tangan yang mahal-mahal, ada jemaatnya, makan pun tidak bisa. Saya ngomong ke istri, boleh kamu beli emas. Tapi tolong jangan pakai ke gereja ya. Banyak jemaat yang tidak makan, saya bilang. Serba salah. Kenapa Bapak Ibu, Bu Sutin, Pak Frankie? Karena mau keluarga Perwata terhubung dengan surga. Keluarga terhubung dengan surga. Orang-orang yang terhubung dengan surga. Tuhan berkata,
anak cucumu tidak akan meminta-minta. Engkau akan dipelihara, anak cucumu akan perkasa. Katakan amin. Siapa yang terhubung dengan pekerjaan Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Daud orang miskin bahkan dibuang oleh papa mamanya. Dia terhubung dengan Tuhan. Yang miskin, yang tidak punya apa-apa ini, Tuhan angkat. Bahkan tidak hanya sekali, karena hidupnya, bahkan rumah tangganya, semuanya pekerjaannya, pemerintahannya terhubung dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku mengikat perjanjian kepada keturunanmu. Tuhan berkata hari ini, aku mau mengikat perjanjian kepada keturunan Perwata. Amin. Bukan hanya Perwata, keturunanmu, keturunanmu, keturunanmu. Karena apa? Keluarga kita semua terhubung dengan surga. Orang yang terhubung dengan surga, hidupnya tidak akan menurun. Hidupnya akan naik, naik, dan naik. Akan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, poin terakhir. Jadi Injil, kuasa Tuhan menyelamatkan manusia dan menyatakan tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban. Kesimpulannya pemain musik boleh maju ke depan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika kita terhubung dengan, sekali lagi kita baca, nanti kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. 1, 2, 3. Ketika doa-doa kita menjadi doa penerobos. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apa yang engkau doakan terjadi terobosan. Masalah ekonomi terjadi terobosan. Masalah pekerjaan terjadi terobosan. Karena apa? Pekerjaanmu terhubung dengan Tuhan. Masalah keluarga engkau yang ingin punya keturunan, yang punya ingin anak laki-laki terjadi terobosan. Karena apa? Terhubung dengan Tuhan. Dan saya ingin, ini pesan Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala, untuk jemaat yang ada di sini. Kuasa doa, artinya kuasa itu harus terjadi di dalam hidup. Kuasa itu harus terjadi. Sekarang bawa permohonan doamu. Pastikan permohonan doa itu terhubung dengan surga. Dan lihatlah terobosan terjadi. Ini bukan hanya informasi. Bapak Ibu tangkap dengan iman dan perkatakan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat hari ini, ingat tanggal ini, dan lihat 1 tahun ke depan. Apa yang kau doakan hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Para worshiper boleh maju ke depan. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri.